This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, Terima saudara-saudara, kasih yang mulia. sangat fundamental. Materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Marsudi Atmosudirjo ini akan memberikan wawasan yang sangat enlightenment juga terhadap fondasi-fondasi filosofis tentang apa tujuan dan makna serta model pembelajaran di dalam sistem pendidikan hukum yang berkarakter Pancasila itu. Kita memulai untuk langsung saja mendengarkan uraian yang akan dielaborasi oleh Profesor Dr. Marsudi Atmosudirjo dari Universitas Gadjah Mada. Untuk itu Profesor Marsudi, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hart. Baik, pertama tentu saya ucapkan terima kasih nih pada Mas Hayanul Haq, kemudian Mas Lutfi Yasid selaku inisiator dari IPC ini, ya, Indonesian PhD Council. Ini saya diundang di sini, ini merupakan satu kehormatan luar biasa. Ini berada di tengah-tengah para pemikir yang tentu masih fresh begitu ya. Dan saya juga sampaikan yang terhormat, yang mulia Dr. Pri Pambudi Teguh, Bapak Hakim Mahkamah Agung, kemudian juga pada pembicara sebelumnya Bapak Nisio Nabu Kasu, PhD, kemudian juga tentu pada para guru besar yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Tadi ada Profesor Oka Saidin dari USU ya, Universitas Sumatera Utara. Salam kenal. Salam Prof. Ya Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada guru-guru besar yang lain serta Bapak Ibu para pembelajar ya, PhD. Ini luar biasa, ini mahasiswa itu sudah mahasiswa ya, ini mahasiswanya PhD lagi. Wah, luar biasa. Dan biasanya para pembelajar mahasiswa ini sangat masih penuh dengan idealisme gitu. Nah, oleh karena itu ketika mendapatkan siraman tadi dari yang mulia Dr. Pri Pambudi Teguh ya, Hakim Mahkamah Agung, tentang bagaimana kondisi hukum di Indonesia ini, responnya luar biasa. Apalagi beliau menyampaikan tentang tujuan hukum ya, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, itu saya kira esensi yang sedang digeluti, dipelajari oleh Bapak Ibu para pembelajar sekalian. Nah, sehingga barangkali sampai malam pun nggak akan habis itu didiskusikan ya. Apalagi ini 3 hari begitu ya. Ini luar biasa ide, dan ini adalah the first international conference ya on Ethic of Legal Endeavor. Ini luar biasa sekali ini karena kebetulan juga kemarin ya, minggu yang lalu saya dengan Mas Haq ini bersama-sama berdiskusi di Mahkamah Konstitusi ya, terkait juga relevan sekali dengan topik yang dibahas pada forum ini. Jadi saya juga nggak tahu, kemudian tiba-tiba Mas Haq minta saya untuk menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi untuk kita diskusikan bersama. Karena kebetulan di Mahkamah Konstitusi kami dibatasi waktu ya, Mas Haq. Jadi belum tuntas kita sampaikan itu waktunya sudah habis. Nah, barangkali nanti di sini bisa lebih leluasa untuk didiskusikan. Baik, perkenankan saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Saya share screen. Baik, apa sudah terlihat?
Sudah, Prof. Sudah ya, baik. Ya, ini ya sedikit supaya agak berbeda begitu, Mas Hak. Ini judulnya saya sesuaikan dengan topik seminar internasional pada saat ini, yaitu tentang infusing of fundamental core of educational outcomes. Ya. Jadi ini sebetulnya infusi tentang inti dasar capaian pendidikan. Ya, karena di Mahkamah Konstitusi kemarin kita membahas tentang bagaimana pendidikan hukum, pendidikan tinggi hukum itu memiliki karakter nilai-nilai keindonesiaan, khususnya Pancasila. Nah, sehingga materi saya itu terkait dengan inti dasar capaian pendidikan. Saya akan sampaikan topik ini di dalam beberapa topik, yaitu latar belakang, tantangan pendidikan hukum, profil mahasiswa, kemudian mengapa perlu pendidikan karakter, kemudian apa itu inti dasar capaian pendidikan, kemudian bagaimana menginfusi IDCP itu di dalam pendidikan hukum, dan kemudian penutup. Mengawali apa yang ingin saya sampaikan itu saya mencoba untuk menelusuri sebetulnya bagaimana kondisi pendidikan hukum di Indonesia itu. Saya mendapatkan apa yang disampaikan oleh Prof. Mukhtar Kusumaatmadja itu ternyata kemudian pada tahun 94 saja itu beliau menyampaikan tentang kurikulum untuk baru pada saat itu meliputi sifat dan tujuan pendidikan hukum, kemudian cara mengajar dan belajar, dan adanya pembagian mata kuliah nasional dan lokal, pendekatan multidisipliner, dan adanya pelajaran keterampilan atau kemahiran hukum. Nah, di sini belum ada materi tentang etik itu mendapatkan perhatian yang khusus, ya. Ini sudah tahun 90-an, ya. Jadi dari awal sampai tahun 90-an itu belum mendapatkan perhatian yang cukup tentang bagaimana pendidikan etik itu. Nah, coba untuk menelusuri sejauh mana sebetulnya tahapan-tahapan dalam pengembangan pendidikan hukum di Indonesia itu, dari sejak Rechtschool, ya, kemudian Rechtshochschule, ya, kemudian tahapan-tahapan kapan sebetulnya mulai secara serius melihat pendidikan hukum itu, ya. Dan ternyata itu dari tahapan-tahapan ini itu masalah etik, ya, etika itu belum disinggung sampai dengan ke kurikulum tahun 2000. Ya, bayangkan, ya. Jadi kalau tadi yang mulia Hakim Mahkamah Agung Bapak Dr. Pri Pambudi Teguh menyampaikan hal-hal yang seperti itu dari sisi etik, apakah itu merupakan hasil dari pendidikan hukum atau memang beliaunya sendiri memang memiliki jiwa yang atau etika yang luhur tadi, ya, bagaimana mencari sampai dengan ke keadilan, ya, yang mendasar begitu. Nah, inilah yang barangkali perlu untuk mendapat perhatian, ya. Jadi kita telusuri sampai coba, ya, detail, ya, tahun 50-an ini
modelnya, baru melihat model dari pendidikan tinggi hukum itu. Kemudian tahun 62 itu ada konferensi dekan, ini baru membahas tentang sistem studi yang terstruktur, ya. Dan pada saat itu baru ada perubahan gelar, ya, dari sebelumnya Mister kemudian menjadi sarjana hukum. Kemudian tahun 67 itu dibentuk, ya, subkonsorsium ilmu hukum, ya, dan yang kemudian pada tahun 2000-an itu sudah diganti dengan BKS Dekan FH PTN. Jadi konsorsium ilmu itu dihilangkan, kemudian diserahkan kepada masing-masing program studi untuk mengembangkan pendidikan masing-masing, dan di Fakultas Hukum atau di pendidikan tinggi hukum itu dibentuk BKS Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini pun hanya sebagian. Jadi ini hanya untuk PTN gitu. Sedangkan untuk yang PTS itu ada asosiasi sendiri, ya. Nah, sehingga struktur dari pendidikan tinggi hukum itu memang baru menekankan kepada knowledge dan skill hukum itu, ya. Kemudian, ya, sekarang kondisi yang ada sekarang. Jadi bagaimana sebetulnya kondisi pendidikan tinggi hukum yang ada sekarang itu, saya kira untuk Bapak Ibu yang diamanahi sekarang menjadi pengelola program studi. Nah, ini sangat disibukkan dengan pengembangan kurikulum, ya, OB misalnya outcome based education ini, ya, dan belum selesai Bapak Ibu untuk memahami, untuk menyusun kurikulum OB ini, sudah ada kebijakan lagi, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Nah, ini kondisi saat ini apakah kemudian memungkinkan untuk pendidikan tinggi hukum itu kita masukkan ke dalam kita masuki dengan pendidikan etika, ya. Sebetulnya justru, ya, di sini kita tahu, saya kira secara teknokratik barangkali, ya, secara teknis pengembangan kelembagaan atau pengelolaan kelembagaan itu Bapak Ibu sekalian itu disibukkan dengan apa itu yang disebut dengan KKNI, ya, kemudian SNPT, SNDikti, ya, kemudian ada SKL, ada CPL, ya, kemudian ada CPMK dan lain sebagainya. Belum lagi dikejar untuk mendapatkan akreditasi, ya. Ini saya kira suatu kegiatan administrasi yang cukup menyita waktu, ya, sehingga bagaimana kemudian akan memasukkan pendidikan karakter atau etika itu sendiri ke dalam pendidikan tinggi hukum itu. Nah, sebetulnya di masing-masing, misalnya di KKNI itu memang sudah ada tuntutan memasukkan, ya, nilai-nilai karakter itu ke dalam capaian kompetensi yang diinginkan. Nah, di sini justru pertanyaannya adalah bagaimana, gitu, ya, bagaimana untuk memasukkan nilai-nilai karakter atau etika itu ke dalam pendidikan hukum, ya. Apakah menjadi mata kuliah sendiri, ya, atau memasukkan ke dalam mata kuliah yang ada. Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan kita bersama, gitu, ya, tentang persoalan tersebut. Nah, sementara tantangan dari pendidikan hukum yang nyata yang kita hadapi ada banyak, ya, banyak hal, tapi terutama yang sekarang ini sangat menjadi persoalan untuk kita, ya. Seringkali kita merasa miris, ya, sebagai orang yang
bergelut di bidang hukum itu ketika ada kasus-kasus persoalan-persoalan korupsi. Seakan-akan kemudian kita saya bertanggung jawab kenapa masih terjadi korupsi yang bahkan dari kualitas itu cukup membuat kita terkaget-kaget dengan besarnya uang negara yang dikorupsi, ya. Kemudian juga banyaknya kegiatan atau tindakan-tindakan korupsi itu. Selain juga persoalan lemahnya integritas penegak hukum, kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Internet of Things, ya, berkaitan dengan penggunaan internet, ya, dan lain sebagainya. Jadi semakin kompleks, ya, tantangan pendidikan hukum itu, ya, karena kita memberikan pendidikan hukum itu tentu berdasarkan tantangan yang dihadapi. Nah, sehingga kita tidak bisa mengelak bahwa persoalan yang ada di masyarakat itulah yang mestinya kita jawab dalam memberikan pendidikan hukum itu. Nah, sementara profil mahasiswa, ya, yang kita akan didik, ya, itu seperti apa sebetulnya profil mahasiswa saat ini. Sebetulnya mereka dari sejak pendidikan dasar itu mereka sudah mendapatkan filosofi Pancasila itu jelas, ya. Kemudian juga ada pendidikan karakter, ya. Ini secara resmi, ya, formal itu memang sudah ada ketentuan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, ya, agar memberikan pendidikan budaya dan karakter. Ini ada 18 karakter itu yang harus mestinya diberikan pada tingkat dasar dan menengah, ya, dari sejak SD bahkan TK sampai dengan SMA itu mereka mestinya sudah memiliki etika 18 karakter ini, ya. Dan ini kalau misalnya kita kelompokkan, ini sebetulnya urutan 18 ini tidak seperti ini, tapi saya coba untuk masukkan ke dalam sila-sila di dalam Pancasila, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya ada 3 karakter ini yang kita tekankan, kemudian sila kedua itu ada 4 karakter ini dan seterusnya. Nah, sebetulnya tadi sebetulnya kalau kita bisa diskusikan dengan Pak Nobukasu bagaimana pendidikan dasar di Jepang itu yang sering kita mendapatkan informasi melalui media sosial bagaimana hebatnya Jepang memberikan pendidikan karakter pada anak-anak itu. Nah, ini kita bisa mencontoh bagaimana kita memasukkan atau memberikan karakter ini kepada siswa, ya. Nah, dari 18 karakter ini sebetulnya apakah masih perlu, ya, untuk kita beri pendidikan etika dan karakter di tingkat mahasiswa, ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami dengan beberapa pakar, itu bisa dibilang 70% menyatakan masih perlu, saya kira, untuk pendidikan di tingkat universitas itu mendapatkan pendidikan karakter itu. Namun dengan model yang tentu tidak sebagaimana di pendidikan dasar dan menengah. Nah, selain itu sebetulnya kementerian itu juga sudah mencanangkan program pelajar Pancasila, ya, di mana mereka diajarkan untuk mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar
kritis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, namun ini memang masih program baru dan barangkali belum kita rasakan bagaimana para pelajar itu mendapatkan etika ini untuk kehidupan mereka. Nah, selain itu sebetulnya mahasiswa kita yang akan kita ajar itu mereka secara umum sebetulnya sudah sangat familiar dengan dunia digital, ya, atau dikatakan sebagai digital natives. Nah, ini kita juga harus aware bagaimana sebetulnya karakter dari mahasiswa kita itu dengan mereka itu sebagai digital natives, ya. Mereka telah expose ya dengan berbagai informasi, ya. Kemudian juga mereka banyak yang memiliki experience dengan mobilitas global, ya, dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan bagaimana mereka itu sebetulnya sebagai digital natives, ya. Nah, secara umum barangkali mahasiswa kita ini bisa dibilang memiliki 7 karakter, ya, dengan kondisi yang ada sekarang ini. Mereka bisa dibilang lebih menyukai entrepreneur, kemudian lebih dekat dengan sosial media, kemudian mereka kreatif, inovatif, dan informatif, ya, dan lebih menghargai passion dibanding gaji, ya. Jadi seandainya mereka kemudian bekerja, itu mereka akan sangat dipuaskan dengan passion mereka daripada gaji, ya. Kemudian lebih mengutamakan pengembangan diri, menyukai pekerjaan freelance, dan memiliki daya saing tinggi. Nah, dengan profil mahasiswa yang seperti itu, nah pertanyaannya adalah mengapa perlu pendidikan karakter? Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka sebetulnya sudah mendapatkan pendidikan Pancasila, juga berbagai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nah, yang menjadi masalah adalah sebagian besar atau kebanyakan mereka masih terekspos dengan kognitif, ya. Jadi mereka diberikan dalam bentuk kognitif. Jadi belum menjadikan habitual mereka, ya, menjadi kebiasaan mereka, ya. Sehingga itulah yang tugas kita, bagaimana menginternalisasi way of life yang dengan nilai-nilai yang kita harapkan, ya, sehingga bisa mengatasi persoalan-persoalan bangsa atau khususnya persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi. Oke, jadi di sini karakter yang kita maksud adalah konsep psikologis yang merujuk pada semua cara, kebiasaan, merasakan, dan bereaksi terhadap perasaan tersebut yang membedakan satu individu dari individu yang lain. Nah, di sini dengan tema inti dasar capaian pendidikan itu adalah bagaimana kita melakukan infusion of life values and spirituality as an integral part of the delivery of learning, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan nilai-nilai values, ya, dan spirituality tadi itu kepada di dalam berbagai topik-topik pengajaran kita. Jadi integrated and infused throughout the process of education and instruction. Ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi, ya, berbagai values tadi, dan apabila kita klasterkan itu setidaknya ada 5 klaster ini
ada spiritualism atau faith, ya, yang kemudian ini juga memberikan dasar kepada core values, juga menginspirasi kepada scientific values, ya, dan tentu ada beberapa values yang termasuk sebagai bentuk-bentuk contemplative values serta social relationship values. Ya. Nah, di sini saya kira kita perlu untuk merenungkan, memahami bagaimana apa yang kita dalami itu terkait dengan nilai-nilai yang ada ini, yang kemudian bisa kita kita sampaikan kepada para mahasiswa agar mereka memiliki nilai-nilai ini. Nah, sebetulnya ada beberapa bentuk, ya, kalau kita di dalam kelas barangkali memberikan topik-topik dari mata kuliah kita itu sesuai dengan bagaimana kondisi atau apa yang akan kita sampaikan, ya. Nah, paling tidak, ya, apabila kita memulai mata kuliah atau kuliah itu dengan berdoa, ya, bagaimana seandainya hampir kalau semua mata kuliah, ya, di Fakultas Hukum itu apabila akan mulai kuliah itu kita awali dengan berdoa, nah tentu mahasiswa akan tersentuh dengan spirituality, bahwa ada kekuatan, ya, di luar dirinya itu yang memberikan inspirasi tentang kehidupan ini. Nah, tentu kemudian, ya, bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut di dalam perkuliahan itu, pertama tentu kita harus meredesain, ya, atau kurikulum kita, ya, agar itu memang berorientasi kepada apa yang kita inginkan, ya. Tentu pertama ada scientific vision, ya, kemudian scientific vision itu tentu harus berdasarkan kepada, ya, market signal. Ini kalau secara umum, ya. Kalau kita tadi secara khusus barangkali kita akan melihat bagaimana persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat, ya, itu kita harus pahami hal tersebut, ya, sehingga memang kemudian sains yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita berikan kepada para mahasiswa itu memang nantinya akan menjawab persoalan masyarakat atau market signal ini. Nah, disinilah kemudian juga di dalam kurikulum itu kita bisa memberikan noble karakter, ya, karakter yang mulia, begitu, ya, untuk kurikulum kita, dan kemudian bisa kita turunkan di mata kuliah yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi Nobel karakter ini barangkali kita bisa ilustrasikan, seandainya misalnya di sistem pendidikan Amerika atau Anglo-Saxon pada umumnya itu mereka ada jargon bahwa winning the case, ya. Jadi bahkan setiap mata kuliah itu diorientasikan ke sana, ya, bahwa mahasiswa yang dididik itu bisa memenangkan kasus. Nah, ini sebetulnya kritik, ya, kritik terhadap sistem yang seperti itu. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa membaca, ya, referensi-referensi yang terkait dengan sistem pendidikan seperti itu. Ya, nampaknya kemudian memang hebat, ya, lulusannya. Kan tapi itu akan membahayakan, ya, human beings dari student, ya, dari mahasiswa. Ya. Bayangkan kalau kita suntikkan, kita cekoki dengan tema bahwa mereka harus memenangkan kasus apapun, bahkan kasus yang atau klien yang betul-betul salah, itu pun kita harus menangkan, ya. Nah, itu kan sama juga membahayakan
human beings dari student. Nah itu saya kira kita semua setuju, tidak kita kehendaki hal yang semacam itu. Nah oleh karena itu Nobel karakter yang kita muat di dalam kurikulum itu adalah karakter yang sesuai dengan kepribadian kita. Ya paling tidak dalam hal ini adalah Pancasila. Nah kemudian juga menekankan kepada kualitas attitude ya. Jadi tentu knowledge kita berikan, skills kita berikan, tapi juga attitude kita beri perhatian dan values serta spirituality. Nah ini sehingga nanti utuh ya mata kuliah ataupun kemudian kurikulum yang kita berikan kepada mahasiswa itu akan utuh. Dan harapannya kita akan mendapatkan lulusan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, sebagai penutup, ya ini ada beberapa hal paling tidak yang ingin kita bayangkan. Ya, lulusan kita itu nanti mereka akan mampu berkomunikasi. Ya, juga bisa memberikan empati, kemudian juga bisa berkolaborasi. Mereka juga tidak gagap teknologi atau IT awareness. Ya, kemudian juga mereka memiliki awareness terhadap human dan society, serta sensitif terhadap budaya, jadi cross cultural sensitivity. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang lulusan yang akan kita hasilkan itu, setidaknya itu mereka juga memiliki bekal etika itu yang berbentuk spiritualitas, ya, humanity, scientific, ya, kontemplatif dan kreatif, inovatif. Demikian barangkali yang sementara bisa saya sampaikan, dan mari kita diskusikan jika ada hal-hal yang terkait dengan persoalan ini, dan barangkali nanti ini karena saya sampaikan tadi di awal bahwa Bapak Ibu sekalian ini adalah kelompok ya masyarakat khusus, ya khususnya masyarakat PhD. Nah, tentu banyak hal-hal yang idealisme dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas pencerahan yang disampaikan oleh Profesor Marsudi atas pendidikan infusi inti values ya di dalam sistem pendidikan hukum. Kebetulan yang hadir di on-site di tengah hutan ini, Prof. Marsudi, ini adalah semua dosen-dosen yang mengambil dan menyelesaikan sedang menyelesaikan program doktor ilmu hukum. Kebetulan tadi saya ini ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan. Pengelola program ilmu hukum di Sekolah Tinggi Institut Agama Hindu, ya, Saudara Nyoman Suwarni. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami sangat berbangga bisa bertemu dengan Pak Prof. Marsudi, karena kami lihat di WA kemarin tuh hanya dapat cuplikannya sedikit, pendidikan Pancasila, pendidikan hukum berkarakter Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan kami di pengelola di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puju Mataram, yang di sana ada Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan Dharma Sastra. Di jurusan Dharma Sastra itu ada 2 program studi, yaitu program studi hukum agama Hindu dan program studi hukum adat. Nah, ketika kita mau mereview kurikulum yang tadi sudah digambarkan itu,
Nah, kira-kira bagaimana caranya kita, khusus di pengelola, kita akan memasukkan nilai-nilai karakter Pancasila itu. Sedangkan kita disibukkan dengan penyusun CP, baik itu di sikap, CP pengetahuan, CP keterampilan, baik itu keterampilan khusus dan keterampilan umum. Nah, sedangkan di perintahnya di aturan yang baru tentang kurikulum itu, kita diwajibkan untuk konsorsium program studi. Jadi seluruh program studi itu diperintahkan di sana untuk konsorsium program studi ketika mau menyusun kurikulum. Nah, tapi mohon ini juga Pak Prof, kira-kira bagaimana konsorsium, kalau dulu kan fakultas, sekarang itu konsorsium program studi, seluruh program studi yang berhubungan dengan hukum, baik itu yang di swasta maupun di negeri, baik itu di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan, mestinya kita sudah mulai dari sekarang. Sehingga apa yang Bapak canangkan itu bisa masuk nanti ketika konsorsium pengelola program studi itu ada nilai-nilai atau mata kuliah yang sama seluruh Indonesia. Karena itu diperintahkan oleh oleh undang-undang konsorsium itu sendiri. Nah, kemudian ada mata kuliah yang berkarakter perguruan tingginya itu memang dibebaskan. Nah, di sanalah kita mungkin masuk ke bagaimana kita menguatkan karakter pendidikan berkarakter Pancasila itu. Nah, mohon diberikan nanti kira-kira bagaimana modelnya untuk kita memasukkan model kurikulum itu. Nah, karena di UGM juga kemarin saya pernah undang Ibu yang ahli kurikulum untuk kita ajak mereview juga, sehingga model-modelnya itu harus sama gitu, sehingga bukan berarti harus sama semuanya itu, tapi ada yang karakter itu harus sama, ada nilai keilmuannya yang harus sama, yang SKS-nya bila perlu kita patok gitu. Jangan ada SKS yang di UI ilmu hukumnya namanya 3 SKS. Kemudian di UNRAM 2 namanya. Kemudian di kami pun 3. Nah, itu kan semua maunya. Jadi itu ada alasan sehingga mata kuliah yang memang inti itu harus diperkuat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof. Marsudi. Baik, ini terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya di sini lebih baik kalau kita diskusi begitu ya. Kalau tadi yang ditanyakan model itu nampaknya belum ada ya model yang baku ya. Kemarin kita di Mahkamah Konstitusi itu juga sedang akan membahas ini persoalan tentang masalah ini ya, bagaimana mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang berkarakter Pancasila itu gitu. Nah, apakah kemudian kemarin ada usulan bagaimana seandainya mata kuliah inti terlebih dahulu itu untuk kita kembangkan begitu, yang memiliki karakter Pancasila tersebut begitu. Nah, sebetulnya salah satu hal yang dihindari ya, kalau kemarin dulu itu dihilangkan konsorsium itu kemudian agar di setiap perguruan tinggi prodi itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan pendidikan hukum itu. Jadi tidak seperti yang sebelumnya terjadi bahwa ini loh kurikulumnya, ini bahkan sampai mata kuliahnya apa yang diberikan. Nah, ini seakan-akan membatasi otonomi dari perguruan tinggi yang ada begitu. Nah, padahal barangkali di setiap perguruan tinggi itu memiliki resources yang berbeda ya untuk mengembangkannya begitu. Begitu juga tantangan barangkali untuk tantangan di satu fakultas hukum yang satu dengan fakultas hukum yang lain itu berbeda gitu. Nah, itu intinya kenapa kemudian konsorsium hukum pada saat itu kemudian dibubarkan gitu. Nah, kemarin itu juga kita sampaikan bahwa sebetulnya kita tidak
mengurangi kebebasan dari para dosen untuk mengembangkan masing-masing mata kuliahnya. Hanya saja yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian dosen tersebut akan memberikan life values, ya, nilai-nilai kehidupan terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan topiknya. Jadi topik dari mata kuliah itu. Sebagai contoh misalnya saya mengampu hukum internasional, ya. Nah, ketika kemudian membahas tentang topik perjanjian internasional, ya, saya kemukakan tentang perlunya ada atau membahas tentang kepentingan nasional dari masing-masing negara. Nah, begitu juga kepentingan nasional Indonesia. Nah, di sini nilai-nilai nasionalisme, patriotisme itu kita berikan kepada mahasiswa, ya, bahwa mereka itu bagaimanapun memang harus memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, ya, sebagai misalnya saya misalkan mereka menjadi anggota delegasi Indonesia, ya. Nah, makanya kepentingan nasional Indonesia harus saudara perjuangkan gitu. Nah, begitu juga ketika kita bicara tentang hukum diplomatik, ya, di mana di situ ada yang kita ajarkan itu tentang hak-hak istimewa dan kekebalan hukum dari diplomat gitu. Nah, seringkali itu sebetulnya tidak salah, ya. Akan tetapi secara moral itu tentu menggelitik, ya, seandainya karena mendapat hak istimewa bahwa diplomat itu bebas pajak, ya, maka ketika ditempatkan di suatu negara itu mereka akan membeli misalnya mobil mewah begitu, ya, dia simpan, dia tidak pakai gitu. Nah, untuk nanti mereka jual ketika selesai penempatan di negara itu dengan harga yang tinggi gitu. Sehingga secara finansial diplomat itu akan mendapatkan keuntungan gitu. Secara peraturan itu barangkali tidak salah. Akan tetapi secara moral, secara etik, nah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan memberi hak istimewa kepada diplomat itu. Nah, itu saya masukkan di mata kuliah itu. Nah, sehingga mereka hendaknya bisa berlaku tidak kemudian mengejar keuntungan sesaat begitu, tapi mengorbankan nilai-nilai yang dia harusnya miliki begitu. Nah, itu jadi kalau ditanyakan tentang model kurikulum yang seperti apa, sependek pengetahuan saya itu tidak ada, ya, model untuk mata kuliah tertentu, kecuali untuk di asosiasi dari mata kuliah, seperti asosiasi pengajar hukum internasional, asosiasi pengajar hukum lingkungan. Nah, mereka akan sepakat untuk memberikan materi-materi apa kepada para mahasiswa itu. Nah, disitulah kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, intinya adalah untuk memberikan nilai-nilai Pancasila itu adalah disesuaikan dengan topik-topik yang terkait dengan mata kuliah kita. Ya, dan saya kira kita sangat syarat, ya, dengan nilai-nilai tersebut, ya. Di hukum pidana barangkali banyak sekali, ya, topik-topik bahasan yang bisa kita masukkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Demikian barangkali belum menjawab, tapi bisa kita diskusikan. Ini Pak Inyoman Suwarna. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marsudi. Ini saya melihat ada pertanyaan lagi. Kebetulan tamu-tamu yang langsung on-site ini ada di bagian atas, jadi sudah mengangkat tangan. Ada beliau juga peserta program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Erlangga, Universitas Trunojoyo, dan Universitas Diponegoro itu di atas. Saya persilakan Ibu Indah Cahyani untuk Bu Eni, ya, Bu Eni. Iya.
Ya, Ya, silakan. terima kasih Pak Hak. Ya, pertanyaan saya pada Prof. Masudi ya. Ini kami bertiga ini, Indah Cahyani, Bu Eni Sasuti dan Mbak Nia kumpul di atas ini, Pak Hak. Nah, iya pertanyaan saya terkait dengan pendidikan etika berkarakter Pancasila. Sejak kapan seharusnya itu dimulai? Karena kalau menurut saya, kalau begitu pendidikan itu mulai mahasiswa, itu sangat tidak terlambat atau tidak mungkin. Karena saya beberapa kali ikut pendidikan karakter etik terkait dengan masalah anti korupsi. Begitu diberikan, ini saya salah satu contoh, begitu diberikan materi, begitu selesai itu pada menunjukkan peserta itu sama sekali belum bisa menjiwai dari materi-materi itu. Apakah itu kan butuh pengalaman yang panjang untuk mengerti. Karena kalau sudah mahasiswa itu kayaknya sudah, istilah kalau menurut saya bukan putus asa ya, cuma sudah terlambat gitu. Karena terbentuk karakter masing-masing mahasiswa itu. Kalau saya menilai pendidikan karakter itu terkait juga dengan pertama sistem. Yang kedua juga keteladanan dari rumah yang pertama. Yang ketiga adalah nilai-nilai agama yang kita punyai. Kita dimanapun kalau sudah nilai agama kuat dan merasa hidup kita diawasi Allah atau Tuhan kita tidak akan mengambil hak-hak orang. Oh bukan. Itu mesti akan terpikir begitu. Kalau sudah mendarah daging pendidikan agama sedini mungkin. Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, ini terkait dengan beberapa putusan MK. Sebenarnya ini pertanyaan Bu Indah, tapi saya coba untuk memberikan bertanya pada Pak Marsudi, nanti mungkin ditambah Bu Indah. Ada beberapa putusan MK di situ menyebutkan beberapa bahwa ada putusan yang menyatakan contoh kayak pasal 2 penjelasan. Di situ dikatakan bahwa potensial loss atau kerugian itu harus dibuktikan. Tidak boleh hanya berdasarkan rekaan atau hanya potensial. Jadi harus ada unsur-unsurnya, yaitu aturan dari BPK menyebutkan kerugian. Tapi kadang-kadang beberapa putusan MK itu disimpangi oleh Mahkamah Agung untuk hakim yang mengadili dengan menyimpangi putusan MK nomor sekian. Nah, kalau dari situ karakter etikanya itu mana yang salah kalau dikaitkan? Apakah kita harus mengikuti atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin ditambah Bu Indah. Kebetulan ini semua dosen-dosen ini Prof. Ya. Jadi dia juga merasa bertanggung jawab dan sangat tertarik dengan materinya Prof. Marsudi ini. Ya, monggo. Ya. Ibu Indah dari Universitas Trunojoyo, silakan. Monggo. Bu Indah untuk memberikan terima tanggapan. kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini hanya sharing saja, bukan ditujukan untuk menjudge seseorang atau satu ide atau gagasan, hanya sharing saja. Sempat terpikir oleh saya ketika mendengarkan paparan tentang etika dan karakter berpancasila gitu ya. Kita melihat bahwa ini ditujukan kepada warga negara gitu ya. Sementara saya sebagai pengajar hukum administrasi selama ini diskusi dengan Pak Hak gitu ya. Diskusi yang berkembang adalah seolah-olah kita dihadapkan pada satu sistem di mana bahwa kalau warga negara sebagai pelanggar itu ada sanksinya, ada penegakan hukumnya. Tetapi kalau negara sebagai pelanggar itu tidak ada sanksi. Nah, itu kita ambil kesimpulan dari mana? Dari kelemahan sistem dari hukum administrasi kita, bahwa dalam hukum administrasi kita itu harus ada KTUN gitu ya. Sementara di negara lain, negara sebagai pelanggaran tanpa harus ada KTUN itu negara bisa didudukkan. Tapi di negara kita itu tidak ada. Nah, contoh yang sangat simpel banget adalah ketika ada putusan-putusan MK yang mengikat negara, seringkali justru malah negara atau eksekutif itu tampil sebagai pelanggar yang tidak mentaati putusan-putusan dari MK. Nah, ketika dihubungkan dengan materi etika dan profesi, maka pertanyaan kita adalah di mana letak etika dari pemerintah, padahal pemerintah itu adalah institusi penaung, memberikan payung, perlindungan hukum, tetapi dia adalah institusi yang justru malah tampil sebagai pelanggar gitu.
Makanya tadi dihubungkan dengan pertanyaan Bu Eni, kita butuh keteladanan gitu. Ya bukan hanya konteks dalam keluarga, anak butuh keteladanan orang tua dalam bernegara, warga juga butuh keteladanan dari pemerintah seperti itu. Itu saja Prof dan Pak Hak, forum yang mulia barangkali bisa menjadi diskusi bersama untuk kita cari way out-nya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Indah, saya persilakan Prof. Marsudi untuk menanggapi apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan ketika negara tidak mengajarkan atau tidak mempraktekkan apa yang dia wajibkan atau dia ajarkan kepada warganya. Nah, kira-kira seperti itu yang disampaikan. Silakan mungkin bisa dikomentari, dan lalu model pendidikan apa yang harus kita sampaikan supaya bisa mengkoherensikan apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya, nilai yang ada dalam rakyatnya, dan pemerintah dan negara itu yang dia katakan. Silakan Prof. Marsudi. Terima kasih. Baik, Mas Hak, terima kasih. Jadi ya tadi pertanyaan dari Bu Eni tentang kapan sebetulnya pendidikan karakter ini diberikan begitu. Apakah tidak terlambat begitu kita berikan di tingkat mahasiswa ini begitu. Nah ini saya kira justru itu ya tadi sudah saya sampaikan bahwa dari tingkat SD ya sampai dengan menengah ya, dasar dan menengah itu sudah ada sebetulnya kebijakan tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa ya. Itu kebijakan tersebut itu diberikan sejak tahun 2010 paling tidak ya. Nah itu ketika dulu rame tentang pendidikan budi pekerti begitu ya, kapan diberikan gitu, karena dirasakan bahwa para pelajar itu tidak diberikan pelajaran tentang budi pekerti tersebut begitu. Nah sehingga maka sampaikan tadi adanya 18 karakter ya, yang diidentifikasi oleh kementerian untuk diberikan kepada para siswa pelajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah begitu. Dan namun sayangnya memang ya mungkin di beberapa SD, SMP maupun SMA itu sudah mencoba untuk menerapkan ya pendidikan karakter dan budaya tersebut ya, itu patut kita apresiasi ya. Banyak mahasiswa kita yang juga memiliki karakter yang akhlak yang mulia juga ya, bagus begitu. Kalau kita ketemu kita memberikan salam, bahkan kemudian mencium tangan ya. Nah itu saya kira barangkali di pendidikan di tingkat dasar dan menengahnya cukup bagus ya. Nah sehingga sudah terasa sampai dengan di tingkat mahasiswa gitu. Namun ditengarai bahwa pada umumnya pendidikan 18 karakter tersebut itu diberikannya masih dalam bentuk kognitif gitu. Begitu juga Pancasila itu diberikannya dalam bentuk kognitif gitu. Nah, sehingga itu memang perlu kita sarankan agar di pendidikan dasar dan menengah itu sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan karakter dan etika ini dengan memperhatikan metode pemberian pendidikannya sehingga betul-betul nilai-nilai atau karakter dan etika itu merasuk pada mereka, sehingga mereka akan mendapatkan nilai-nilai karakter tersebut. Nah, kemudian untuk di tingkat mahasiswa, saya kira sebagaimana saya sampaikan tadi, itu sebetulnya idealnya di semua mata kuliah. Jadi sejak semester 1 ya, itu pun harusnya sudah diberikan pada mata kuliah yang terkait dengan topik-topik yang ada. Nah, oleh karena itu dosen itu saya kira bagus kalau bisa mengidentifikasi topik-topik bahasannya
itu ada terkait dengan nilai-nilai yang diperlukan. Dan itu kemudian para dosen itu misalnya di mata kuliah hukum administrasi tadi, ya itu pada topik-topik tertentu itu bisa memasukkan nilai-nilai kehidupan, ya life values yang ada di dalam topik-topik itu. Ya. Nah, nanti saya kira kemudian itu akan lebih merasuk kepada mahasiswa daripada kemudian membuat mata kuliah baru yang kemudian tentang hal tersebut. Nah, itu nanti akan kognitif lagi, ya. Nah, kalau dimasukkan di topik-topik dari mata kuliah itu nanti akan mahasiswa bisa mengabstraksikan, bisa memahami bagaimana nilai-nilai itu bisa digunakan gitu. Termasuk nanti kalau mahasiswa tersebut lulus dan bekerja di pemerintahan, nah mereka nanti tidak akan melakukan mal administratif lagi sebagaimana bayangkan oleh Bu Indah tadi, ya. Nah, ini kan mendikotomikan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dengan rakyat gitu ya. Nah, padahal orangnya sebetulnya sama. Pemerintah ketika mereka itu menduduki jabatan itu, tapi ketika di kampung ya dia juga rakyat begitu ya. Nah, jadi sebetulnya pendidikan karakter atau etika tersebut mestinya ya mencakup semua elemen ya, tidak hanya rakyat tapi juga pemerintah ya. Dan itu kalau itu sudah terjadi, saya kira kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan masyarakat yang betul-betul paham akan nilai-nilai dan etika yang ada di masyarakat, khususnya kalau nanti sudah secara struktur kita kembangkan nilai-nilai dan etika Pancasila itu, dan itu nanti akan merasuk kepada semua elemen masyarakat tersebut. Kemudian tadi ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh Ibu Eni tentang potential loss yang harus dibuktikan gitu. Antara potential loss, potensial itu kan baru potensi gitu, tapi beda dengan betul-betul loss ya, betul-betul kerugian yang sesungguhnya begitu. Nah, saya mungkin ini ada Bapak Ibu yang berkaitan dengan hukum pembuktian. Ini bagaimana sebetulnya berjalannya ataupun yang perlu untuk yang dimaksudkan dengan kita memberikan menetapkan potential loss itu. Potential loss itu kalau sepemahaman saya itu diberikan atau digunakan ya ketika ada proposal gitu ya. Ada proposal yang kemudian diusulkan itu kemudian ada kerugian yang mungkin terjadi dari usulan tersebutnya, sehingga ada alasan untuk kemudian menolak ya karena itu berdasarkan ilmu pengetahuan barangkali ya yang jika proposal itu disetujui nantinya kalau dilaksanakan itu akan terjadi loss yang sesungguhnya begitu ya. Nah, kemudian juga ada dalam situasi yang lain itu selain loss yang ada juga ada potential loss gitu. Karena misalnya kemudian ada kerugian karena tanaman itu kemudian mati. Nah, itu tanaman itu mati. Nah, kemudian itu ya yang loss sesungguhnya. Akan tetapi potential loss itu barangkali tanaman itu nanti akan berbuah ya. Nah, itu buahnya itu sudah tidak bisa diharapkan. Karena kemarin misalnya saya cerita-cerita dengan Mas Hab itu tentang durian musangking yang sedang dikembangkan oleh Mas Hab itu dalam waktu 4 tahun itu sudah berbuah begitu. Tapi tiba-tiba kemudian ada karena kesalahan ya, karena barangkali kemudian pohon durian itu umurnya 2 tahun, kemudian meninggal, mati begitu ya. Nah, sehingga yang diharapkan nanti 4 tahun berbuah. Nah, buahnya itu padahal 1 kilonya 300.000 itu kata Masak itu berdasarkan hasilnya itu. Berarti kalau 4 tahun itu
berbuah 25 butir itu sekian kilo, nah kemudian itu diklaimkan, ya itu tentu tidak bisa ya. Itu yang klaim yang bisa didapat ya dari tanaman yang sudah ditanam itu kemudian mati, nah itu barangkali yang bisa diklaim. Nah itu sependek pengetahuan saya tentang potensial loss yang harus diberikan gitu. Demikian Mas Haq, barangkali yang bisa saya sampaikan, merespon apa yang disampaikan oleh Bu Eni dan Bu Indah. Terima kasih. Wonderful. Ini sangat enlightenment. Memang kita harus lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk melakukan in-depth discussion, tampaknya Prof. Marsudi, terkait dengan model-model pembelajaran dalam upaya pembadanan Pancasila pada sistem pendidikan hukum kita ini. Karena memang ini sangat diperlukan, Kak. Sebab fondasi dasar kita di dalam mengelola negara ini adalah etik tadi. Dan etik itu adalah etik Pancasila sebagaimana yang Prof. Marsudi ajarkan kepada semua pengemban hukum di sini. Dan kita melihat sebetulnya ini masih sangat terbuka lagi untuk di-challenge karena kebetulan di sebelah saya ini juga guru civic, dosen civic di Civic Pancasila di FKIP. Universitas Mataram. Beliau juga mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum. Tapi sayang sekali karena waktu kita sudah lewat jam 12.30. Pending saja pertanyaannya Pak Haslan. Kita akan lanjutkan pada sesi waktu setelah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian, kedalaman, dan support Profesor Marsudi yang telah memberikan enlightenment pada Indonesian PhD Council di dalam event Conference of Ethics of Legal Endeavors ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebajikan pada Prof. Marsudi yang telah berkenan bergabung dan berdiskusi memberikan enlightenment pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.